بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin. Yang terhormati dan muliakan para alim ulama, para asatidz, Dewan Penasehat Masjid Agung Baitur Rahim Tanjung, para hujjaj, jamaah senamian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam niki Allah Subhanahu wa taala dengan sadar maupun tidak sadar menunjukkan kepada pelungguh Samitiang bentuk kasih sayang yang tidak biasa. Sebagaimana pelungguh Samitiang memuji Allah Ta'ala di dalam pujian yang wajib, yakni di dalam ibadah salat. Setelah pelungguh Samitiang memuji Allah Ta'ala bahwasanya dialah Allah yang menciptakan, yang memiliki daripada alam jagat raya ini. Kemudian Allah Ta'ala di dalam menciptakan alam jagat raya beserta isinya tidak membiarkannya begitu saja, melainkan pelungguh Samitiang membalas pujian itu, menyanjung memuji Allah Ta'ala dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kasih sayang Allah Ta'ala sebagai sang pencipta meliputi seluruh makhluk-makhluknya, baik dia taat maupun tidak, baik itu dari bangsa jin, manusia dan hewan. Semuanya Allah berikan haknya, Allah kasihi semuanya. Tidak ada yang dizalimi, terzalimi satupun. Sebagaimana firman-Nya dalam surah yang lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi satupun makhluknya, ciptaannya, meskipun sebesar debu sekalipun. Kemudian yang pelungguh Samitiang niki rasakan adalah rahmannya Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Kenapa spesial jamaah senamian? Karena wujud pelungguh Samitiang niki syukur kepada Allah Ta'ala, diciptakan, disehatkan, dimudahkan. Pelungguh Sami menyembahnya sebagaimana perintahnya dan sebagaimana yang dicontohkan oleh kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memenuhi panggilan Allah Ta'ala di tempat yang mulia, yang Allah memuliakan tempat niki. Jadi jamaah senamian rahimakumullah, kasih sayang Allah yang khusus kepada pelungguh Samitiang niki perlu kita minta
dengan terus-menerus agar kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Allahumma ikhtarna min ibadikal muttaqin al-mukhlasin. Ya Allah, pilihlah kami dari golongan hambamu yang bertakwa dan ikhlas dalam menyembahmu. Dan juga di dalam yang fardu 17 kali pelungguh sami tiang niki meminta hal niki dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Perkara yang harus terus diminta, bahkan dipaksa, meskipun kita terpaksa dalam melaksanakannya, perkara ini harus diminta, hadirin. Karena Allah Ta'ala menggarisbawahi seluruh hambanya, jangan engkau pulang kembali kepadaku kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib setiap pekan, setiap Jumat menjadi pesan rukun Jumat untuk wasiat takwa kepada pelungguh sami tiang jamaah senamian sejak 1400 tahun lebih yang lampau. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh pesan wasiat takwa bagi khatib dan disambung sampai dengan hari ini. Wasiat itu tidak putus, menandakan Allah Ta'ala benar-benar sayang spesial kepada pelungguh sami tiang. Namun hadirin jamaah senamian, namanya manusia, namanya manusia kadang-kadang lupa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bahwasanya manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau manusia salah diingatkan kemudian dia kembali, maka ini tandanya Allah benar-benar pilih hamba tersebut. Kalau orang ini bersalah kemudian diingatkan dan dia marah dan tersinggung dan membuat perpecahan, maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ghishawah ini adalah sebuah penyakit yang terletak di dalam hati paling dalam manusia. Tidak ada yang bisa mendeteksinya kecuali dia dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak bertaubat, Allah Ta'ala ancam walahum adzabun azim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Kalau tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan tambahkan penyakit itu sampai kekal, bahkan sampai dia kembali menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Niki jamaah senamian, jadi kasih sayang Allah Ta'ala kepada pelungguh sami tiang niki tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Semoga kasih sayang Allah Ta'ala kepada pelungguh sami tiang niki bisa kita rasakan dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah senamian rahimakumullah, nunas ampurayan, nunas izin yang duduk di hadapan pelungguh sami dalam tempat yang lebih tinggi. Sebenarnya ndet semel, karena sejatinya tiang niki merebot. Setelah dipilih waktu niki secara aklamasi sebagai merebot di sini di masjid niki. Namun dari hasil keputusan musyawarah sudah dari sepekan yang lalu kalau tidak salah, karena yang berjadwal malam hari niki adalah Tuan Guru Haji Abdul Karim Abdul Ghafur. Beliau sedang berada di Mekah. Dari hasil musyawarah, yang diminta untuk menggantikan beliau untuk mengisi kekosongan. Tentunya pelungguh sami berharap beliau yang di tempat niki berada malam hari niki. Tadi juga ada Bapak Tiang Guru Tiang mengingatkan sebenarnya ada narasumber yang lain. Niki napi namanya juga tidak bisa hadir, Nuna Sampurayan. Tadi Jumat tadi diumumkan, namun ada semacam miskomunikasi. Nuna Sampurayan, niki Bapak senamian, Bapak jamaah,
dalam hal niki atas nama DKM tiang nunas maaf. Tidak ada keinginan untuk mai aku hamai aku doang tahu, naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi tiang mewakili teman-teman di DKM Masjid Agung Baitur Rahim nunas maaf sekiranya tadi sampun diumumkan ada salah satu narasumber yang akan menyampaikan, tetapi tadi bahasa Bapak yang telepon beliau tidak diberitahu, oleh karenanya tidak hadir juga. Jadi ngiring jamaah senamian kita napi namanya bulan Zulhijjah niki bulan yang Allah Ta'ala muliakan, salah satu bulan yang Allah muliakan dari 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi thalathatun mutawalliyatun fawahidatun mutafarriqah, riwayat Imam Bukhari. Ada 3 bulan yang Allah muliakan sabda Nabi, yang 3 niki berurutan, satu yang menyendiri. Salah satunya dari yang 4 niki adalah Zulhijjah. Apa yang perlu kita lakukan di bulan yang Allah Ta'ala muliakan niki? Jamaah senamian, di ayat niki Allah Ta'ala menegaskan tentang bulan yang Allah muliakan, fala tadhlimuna anfusakum. Jangan Anda berbuat zalim terhadap diri sendiri pada bulan itu. Jamaah senamian, zalim terhadap diri sendiri saja Allah larang di bulan niki, apalagi terhadap orang lain. Nuna sampurayan, Nabi itu zalim terhadap diri sendiri. Artinya zalim terhadap diri sendiri menurut para alim ulama salah satunya adalah bisa beribadah, tahu hukum ibadah itu, tetapi tidak melaksanakannya. Niki jamaah senamian, yang paling dekat, yang paling sering terjadi terhadap diri hamba, dan sering meringan-ringankan dosa kecil, dosa sedikit, dan ini Allah Ta'ala sindir terhadap menzalimi diri sendiri. Oleh karena niki jamaah senamian, di bulan yang Allah Ta'ala muliakan niki, ngiring sama-sama kita memperbaiki Nabi jamaah senamian, kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Nabi kualitas ibadah di dalam bulan niki, yakni kita sampun wikan masing-masing Allah Ta'ala mensyariatkan melalui Nabi Muhammad SAW, yakni daripada millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban. Mungkin dalam yang tiang sampaikan niki sekiranya salah, nuna sampurayan perbaiki, perbaiki tiang. Sekiranya berbeda pendapat pelungguh dengan yang tiang sampaikan, tidak ada niat tiang untuk tiang paksa pelungguh harus ikut Nabi yang tiang sampaikan. Karena Allah Ta'ala memberikan kita gambaran di dalam surah Al-Baqarah di juz 2, fastabiqul khairat. Ayat niki menurut para imam tafsir jamaah senamian, ngiring kita berlomba-lomba untuk menuju Allah Ta'ala dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Pelungguh sami sebagai pengusaha, di dalam pengusaha pelungguh dengan itu dekat dengan Allah Ta'ala, hindari curang timbangan, hindari mengatakan barang bagus padahal dia kurang bagus. Luar biasa, dengan itu pelungguh dekat dengan Allah Ta'ala. Pelungguh sami bisa membersihkan areal-areal masjid dan sebagainya, dengan itu dekat dengan Allah Ta'ala. Pelungguh sami sebagai seorang nabi pun di dunia ini, untuk dekat dengan Allah Ta'ala, gunakan fasilitas nike jamaah senamian. Bukan untuk kita saling menjelekkan, menjatuhkan, untuk saling menghujat. Jadi mungkin sekiranya ada salah yang jangan sampaikan niki, jangan digibah,
boyak tiang badak tiang aja, nggih. Karena tiang sendiri juga tidak sempurna dalam hal niki, bisa jadi yang tiang tidak bisa pelungguh bisa. Oleh karena niki ngiring sama-sama untuk kita mendekat kepada Allah Ta'ala, untuk kita saling kangen, saling perbaiki. Jamaah senamian rahimakumullah, makin banyak pendapat yang berseliweran tentang kurban, yang mana pendapat niki dipegang masing-masing oleh jamaah namun niki garis besarnya jamaah senamian, kurban niki adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Jadi oleh karena niki jamaah senamian, kurban niki dibagi menjadi dua. Menurut Imam Syafi'i, bagi yang mampu berkurban, di dalam satu keluarga ada yang mewakili untuk berkurban, menggugurkan kewajiban yang lain, disebut juga dengan kurban kifayah. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, wajib berkurban bagi siapa? Bagi yang pernah bernazar dan bagi yang memiliki kecukupan rizki, maka diturunkan perintah kepadanya wajib berkurban. Dalam hadis Nabi SAW, ya, barang siapa yang mampu dalam melaksanakan kurban, kemudian dia tidak melaksanakannya, jangan mendekati tempat sholat kami. Sabda Nabi SAW. Nah, dalam hal ini terjadi polemik di dalam diri masing-masing. Aku berduit utang berembe ini, embe utamuan terbayar utang daripada berkorban. Semua muncul ketika Allah Ta'ala mengajak kebaikan. Selaput penggitan, marak bahasa Lombok Utara, sandek genit jarit milu tekaok. Alasan banyak jadinya. Jamaah senamian rahimakumullah, ngiring kita kembalikan kepada dalilnya. Kurban itu sangat dianjurkan. Imam Syafi'i berpendapat bagi yang mampu. Kalau dia berhutang untuk dia beli hewan kurban, jamaah senamian, berarti kan ini memaksakan. Tetapi kalau dia berhutang untuk berkurban, ada pendapat, tapi ada hal yang sudah dia angenin, pasti dia dapat untuk gantinya, maka itu dikategorikan mampu. Yang dipermasalahkan itu adalah dia berhutang, mencicil, dekman pasti sinjak bayah, ini namanya memaksakan. Nah, ini ya para naran kurban niki. Nah, niki jamaah senamian. Kemudian apabila dia kurban mutlak, hewan kurban mutlak ini yang mana jamaah senamian? Misal kambing 1 ekor 1 orang, misal sapi 1 ekor 7 orang, unta juga sama. Jadi yang memiliki hewan kurban niki sepakat kalau dia patungan misal lamun sampi. Nabi yang disepakati jamaah senamian, kalau dia mampu sembelih sendiri, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak mampu menyembelihnya, maka dia akan bawa hewan kurban ini ke panitia. Tentunya dia sudah rapat dulu dengan jamaah matungnya, kelompoknya niki, untuk disepakati. Pertama, sabda Nabi SAW, daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk pemilik hewan kurban, sepertiganya untuk tetangga terdekat, sepertiganya untuk dibagikan merata, wabil khusus kepada fakir dan miskin. Sepakati dulu jamaah. Dendek wah tepelang wah tebagi baru banyak panitia mbeye angka nebis mulai jadi masalah. Akhirnya panitia berutang sejak genti. Berutang panitia bagenti. Parahan Malik berutang belait masjid kepeng masjid yang utang. Nah, jadi jamaah senamian, syarat kurban itu garis bawahi mampu dan cukup. Mampu dan cukup itu Nabi mampu untuk menghadirkan hewan kurban, cukup dengan syaratnya. Pertama, kalau tidak mampu menyembelih, maka serahkan ke panitia. Panitia kurban ini kedudukannya adalah mewakili pemilik hewan kurban.
Dan pelunggu harus buat perjanjian, ucapan Nabi pun di sana bahwasanya kalau dagingnya nike pelunggu serah mati juk panitia, maka nanti panitia yang akan mengatur pembagiannya menjadi 3 bagian. Tapi kalau pelunggu mesen tiang impung setewik sakmudi, maka panitia harus tahan impung setewik nike berikan kepada pemilik hewan kurban nike. Yang jelas dibagi 3. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disepakati jemaah. Yang kedua, apabila kita akan berkurban, baginda Nabi bersabda, jangan kita potong kuku dan mencukur rambut. Jamaah senamian, syaratnya bagi pemilik hewan kurban jangan memotong kuku dan mencukur rambut. Kembali mentie baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan seperti itu untuk memuliakan bulan tanggal 1 sampai 10 dan hewan yang kita kurban itu juga dimuliakan. Sebagaimana zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Habil dan Qabil benar-benar merawat daripada persembahannya kepada Allah Ta'ala, dijaga kualitasnya, dijaga syarat mutlak terhadap dirinya, sehingga Allah Ta'ala berfirman, fataqabbala min akhir, Allah terima korbannya daripada yang satu dan tidak menerima korban yang satunya. Niki jamaah senamnya. Kemudian yang ketiga, pemilik hewan kurban niki menyerahkan hewan kurbannya lengkap dengan pengurusannya. Nabi pengurusannya, pengurusannya itu diaret, diadas mesin kemarin Pak Ketua, dirungukkan hewan kurban niki jangan sampai cacat, jangan sampai kelaparan semuanya, maka diserahkan juga biayanya jamaah senamnya. Kalau tidak mau repot dengan panitia, pas hari H lalu adong baun masih. Karena niki syaratnya jamaah senamian. Jadi hewan kurban niki harus dijaga kualitasnya. Maka apabila akan diserahkan ke panitia, maka perintahnya syaratnya serahkan juga li'imaratih. Tidak boleh menggunakan uang masjid untuk merawat daripada hewan kurban. Karena hewan kurban itu adalah ibadah sendiri, uang masjid itu uang ibadah masjid sendiri. Nah, niki hati-hati panitia kurban agar jangan nanti kepeng masjid masih kado disembelih untuk memelihara hewan kurban niki. Nah, niki agar sempurna, jangan cacat daripada hewan kurban yang kita serahkan niki. Kemudian berikutnya jamaah senamian, untuk pendistribusiannya tentu dibutuhkan segala macam di sana, kantong plastik dan yang lain sudah dia ada di dalam panitia itu dari biaya penyerahan perunguan daripada hewan kurban oleh pemilik hewan kurban niki. Nah niki jamaah senamian yang perlu kita perhatikan, apabila tahun ini Allah izinkan ada kelebihan rezeki kita atau ada nazar kita untuk berkurban, maka agar kita penuhi syaratnya agar kurban kita di tahun ini benar-benar yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jamaah senamian niki. Berikutnya hadirin senamian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah jagal. Jagal atau tukang sembelih. Biasanya kita selalu upak dengan otak sampi, lendongnya. Biasa nih, biasa. Ternyata setelah dikaji jamaah senamian, bahthul masail, dan fikih kurban dibuka, perlu waspada jamaah senamian. Kedudukan jagal itu adalah panitia. Apabila dia diupah menggunakan kepalanya dan kulitnya atau apapun bagian dari hewan kurban tersebut, maka disebut hewan kurban itu kalau diupah pakai kepala, maka orang itu berkurban tanpa kepala. Diupah pakai lendong misalnya, maka hewan kurban yang dia kurbankan itu cacat, tidak memiliki lendong. Jangankan dia cacat fatal jamaah, ya cacat daripada luka mendalam saja kurang cocok, kurang pantas rasanya untuk kita berkurban.
Apalagi sampai kita berikan ompol-ompol otaknya, lendongnya untuk bagi jagal. Jagal itu pekerja panitia, upahnya dalam hadis disebutkan sahih jamaah sekalian harus beda. Seandainya ada bagian daging, maka samalah bagiannya dengan bagian rata-rata panitia yang ada sebagai hadiah. Jangan terucap daripada kita mengatakan nih upak side begorok. Kalau itu terucap, naudzubillah min dzalik, maka kata ulama cacat dia hewan kurban tersebut. Jadi upahnya itu sepakati, yang satak membembek misal niki lamun jagal, lamun tukang gorok gubuk kan ndak niki mami nggih insyaallah lillahi taala niki nggih. Tapi lagi lemak sak begorok niki kan orang tua kita Bapak Ketua Banjar aman insyaallah. Nggih. Lagu lamun kena 500 seekor aja ya. Usaha kami bilang atuh mangu niki nggih. Nah, niki jamaah senamian nggih. Jangan kita berupah menggunakan apapun dari hewan kurban itu. Bahkan dikatakan dalam pendapat Imam Syafi'i jamaah senamian, lendongnya niki kalau tidak ada yang bisa urus sekalipun, maka dinisbatkan kepada salah seorang fakir miskin atau orang tidak mampu untuk kita pinjam namanya. Isbatkan dia, nih lendong untuk side. Lagu nih aran side doang. Tiang tahu side ndak tahu runguk lendong nih, dan dia narak tahu jauh runguk daripada side. Atas namakan dia, boleh dijual, nanti uangnya serahkan kepada fakir miskin itu. Saking harus berhati-hatinya mengelola daripada bagian hewan kurban. Saking hati-hatinya jamaah senamian. Niki yang perlu nanti. Bagaimana kalau seandainya misal terpaksa atau kita tidak tahu yang layak ya. Semoga yang dulu benar-benar kita tidak tahu. Semoga Allah Ta'ala ampuni dan maafkan kita semua. Karena kalau orang tidak tahu dan memang tidak tahu, insya Allah gugur hukum kepadanya, insya Allah. Dan kalau kita sudah diberitahu, ngiring berusaha untuk kita perbaiki. Nah niki jamaah senamnya. Jadi perlu pikir-pikir makin niki untuk menjadi panitia kurban. Dan yang pemilik hewan kurban benar-benar harus mampu jamaah senamian. Mampu napi, mampu untuk menyiapkan yang terbaik. Sepakati dengan panitia. Misal H-2 baru diterima, misal H-1 baru diterima. Sepakati agar jangan dia kare-kare diikat di sana sini, ya, dipecut oleh kanak, kemudian diimpan. Apalagi mohon maaf kambing nike, lamun teimpan telepasang jarang mele nike. Di mele harus tergantungan. Laun lepas-lepasang. Sampai seminggu ditinggalkan digetang di masjid jamaah senamian. Alasannya untuk memancing biar jamaah yang lain mau juga. Ya. Kemudian nanti untuk biayanya diambilkan dari dana masjid kota amal terbaitang. Salah niki jamaah senamian. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena niki iring apabila kita ada niat berkurban tahun niki, semoga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah informasi Masjid Agung Baitur Rahim sampun membentuk panitia, panitia untuk mengurus daripada hewan kurban niki. Dari penerimaan, kemudian penyembelihan, kemudian pendistribusian, insya Allah disepakati memiliki panitia yang akan mengatur dan sudah mendata insya Allah jumlah seluruh penduduk yang ada di Dusun Gubuk Baru, Gubuk Nyangget, Karangdese, dan dari mana sampun ada di bagian pengumpul data niki. Niki jamaah senamian. Tukang timbangnya, tukang recahnya semua sampun ditunjuk agar nanti jangan kelabakan, agar jangan semua mengaku panitia, akhirnya ambil ini ambil itu, akhirnya dosanya ditanggung oleh panitia nanti, naudzubillah min dzalik. Jadi sampun ditunjuk. Sampai apabila ada jamaah yang mudik pada hari nike, ada bagiannya, maka kewajiban panitia menyimpankan daging nike sampai
yaumit tasyrik itu selesai. Berarti sampai tanggal 13. Niki informasi dari pemilik RPH. Apabila sampai tanggal 13 niki tidak hadir, nggih, oleh niki lewat, maka itu batasnya, terpaksa kami bagikan kepada orang lain. Karena kita nyewa niki minjem tempat penyimpanan daging niki agar kualitas dagingnya tidak rusak. Nggih. Jadi panitia menjamin kualitas daging yang akan diterima oleh jamaah niki insya Allah fresh, insya Allah sesuai amanah, tidak daging yang sudah bau atau yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Niki panitia yang dibentuk hasil musyawarah daripada Dewan Kemakmuran Masjid Agung Baitur Rahim Tanjung. Nah, bagi jamaah senamian yang ada hajat untuk menitipkan daripada kurbannya ke panitia kurban Masjid Agung, bisa menghubungi Kakanda Tiang Mami Lalu Satriadi. Beliau insya Allah sebagai penerima, sebagai penerima daripada pendaftaran untuk hewan kurban nike. Sampun kemarin kita pasang di depan banner, namun karena angin yang kencang robek, akhirnya kami turunkan, takut nanti kena orang lewat, lumayan besar dia niki. Makin yang sampaikan kepada pelungguh mewakili daripada Dewan Kemakmuran Masjid dan panitia kurban, pelungguh sami yang ada hajat untuk berkurban melalui Masjid Agung Baitur Rahim Tanjung bisa menghubungi daripada panitia penerima pengumpul hewan kurban Mami Lalu Satriadi. Niki beliau ada di depan. Jemaah senamian, niki yang bisa sampaikan sedikit tentang kurban. Tentunya kalau berbicara tentang dalil dan yang macam-macam, banyak pendapat yang lain. Ada yang patungan sekarang 30 orang baru bisa. Bagaimana ini Ustaz? Macam-macam jamaah senamian. Kalau memang patungan, teruskan saja, jangan mundur jamaah. Kancet 10 misal, baru dapat 1 ekor sapi. Bagaimana ini Ustaz? Ternyata 7 yang hadisnya sahih. Jamaah senamian, simpel saja. Menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau memang 10-15 orang baru dapat 1 ekor sapi, apabila ingin dihitung sebagai kurban mutlak, maka sepakati musyawarah buat 7 orang tahun ini yang memiliki nama mewakili yang lain, maka terhitunglah kurban itu kurban mutlak, semuanya dapat pahala kurban mutlak. Tetapi kalau semua pokoknya dendek waharan saya daripada jadi besiak laun sini ke wah pokoknya, maka namanya adalah daging nike sodakoh kurban. Mana mau dipilih? Semua pilihan kepada kita. Tidak ada berat, tidak ada sulit. Karena sejatinya kurban itu adalah membentuk mental sosial kita, kepedulian kita terhadap sesama dalam memiliki kelebihan rezeki atau mampu dalam hal niki. Jadi jangan mundur jamaah, dendek burung, dendek ngambul, dendek jual sampai no ampuk, jangan jamaah. Sila mau jadi kurban mutlak, ini ke cara solusinya, diberikan oleh alim ulama. Kalau tidak, maka judulnya adalah sedekah kurban. Wallahu a'lam. Niki yang mampu yang haturkan, salahnya dari khilaf bodoh yang sendiri. Apabila ada benarnya, ngiring sama-sama kita jadikan sebagai tambahan amal kita untuk kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Dede Rahman Al-Hafiz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah. Sekiranya ada pertanyaan yang akan dipertanyakan terkait masalah kurban, sebagaimana materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu kami persilahkan kepada para jamaah, sekiranya ada yang mau dipertanyakan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz yang hormati
Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa bulan makin niki adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping amalan kurban yang disyariatkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya, apakah ada amalan-amalan yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya pada bulan makin niki selain yang telah disebutkan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz memberi contoh, kita kalau kurban harus yang bagus, yang baik, tidak cacat. Umpama kita kurang 1 bulan mau kurban, kita niat beli sama jual kambing untuk apa? Untuk berkorban. Kurang 1 bulan. Setelah dirawat baik-baik, kurang 2 hari atau 3 hari, kambing itu sakit atau cacat. Bahkan ada yang mau mati. Apakah kita sembelih daripada mati terus kita bagikan, apakah termasuk itu kurban? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, jadi kira-kira kalau misalnya 1 ekor kambing, apakah kira-kira bisa kita niatkan yang pertama untuk akikah, yang kedua sekaligus untuk kurban niatnya? Demikian, terima kasih. Untuk yang pertama, amalan yang dianjurkan di bulan ini tentunya puasa. Dari tanggal 1 dianjurkan kita puasa bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak mampu puasa selama 9 hari nike, maka ambil 1 hari, yakni pada hari Arafah, untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang dianjurkan pada bulan niki juga, yang pahalanya Allah Ta'ala benar-benar sampaikan sangat-sangat besar, puasa selama 9 hari dari tanggal 1. Kemudian apabila tidak mampu, ambil hari tanggal ganjilnya saja, atau 1 hari tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan puasa Arafah. Jadi puasanya ini pahalanya sangat besar, yang insya Allah kita sama-sama berniat semoga tahun niki kita ada kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah niki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau tidak mampu, tidak bisa puasa di tanggal-tanggal niki, hindari hari tasyriknya. Maka setelah tanggal 13 tentu di sana masih ada Senin Kemisnya di sana di dalam ini, maka insya Allah akan mendapatkan pahala lebih karena juga berkaitan masih di dalam bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Wallahu a'lam. Yang kedua, hewan kurban menjelang di kurban. Ngoten Pak nggih? Menjelang di kurban mati atau sudah masuk kurban baru mati? Panjenengan sing bingung. Kalau sebelum hari H ya dibeleh daripada mati, sedekah jadinya Pak. Kalau dimasak sendiri kemudian dibagi ke tetangga, sedekah jadinya. Tapi hati-hati, cek dulu,
Jangan sudah kejap-kejap baru digorok. Nggih. Sudah lebak misalnya, oh, masih anget, sembelih. Ternyata angetnya itu karena dia di atas pasir. Sudah mati 1 jam, 2 jam. Nggih. Kalau sebelum hari H disembelih, sedekah biasa. Kalau sampai hari H dan penyakit yang dikandungnya itu mengkhawatirkan, sekali lagi, penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dikandungnya itu adalah mengkhawatirkan, maka tidak usah dilakukan penyembelihan terhadap hewan tersebut. Berarti biarkan mati, Pak. Nah, artinya termasuk dia yang gagal atau tidak bisa memenuhi syarat untuk kurban. Tetapi kalau penyakit yang ada setelah dideteksi atau dianggap tidak berbahaya, disembelih, menjadi dia sedekah juga menurut pendapat alim ulama. Tetapi kalau sudah masuk hari H, selesai sholat semua, selesai sholat Idul Adha, sudah semua rukun selesai, keluar, dijumpai dia sakit, 2 pendapat. Pertama, pendapat yang saklek berpendapat bahwasanya termasuk dia cacat. Yang kedua, menurut pendapat daripada ulama yang lain, karena dari syarat sebelumnya itu sudah tidak ditemukan cacatnya, sehat luar biasa. Begitu turun dijumpai dia hewan tersebut mengalami sakit, maka diperbolehkan untuk disembelih. Jadi mana pendapat yang akan digunakan? Sila. Kalau sekitar mudaratnya lebih besar, maka jangan diteruskan karena nanti akan menjadi penyakit. Karena makin kan penyakit yang di hewan niki sangat membahayakan juga. Sangat banyak yang membahayakan, sehingga kategori sehat itu tidak hanya dari fisik, melainkan dari kondisi daging dan sebagainya dari hewan tersebut. Niki Pak, wallahu a'lam. Jadi sedekah biasa kalau sebelum hari H. Kalau juga masuk hari H masih dia sakit, sudah selesai semuanya, sakitnya itu tidak membahayakan, tetap disembelih. Pendapat pertama boleh terhitung dia kurban. Pendapat kedua juga sama, menjadi hewan sedekah biasa dagingnya. Niki wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, satu ekor kambing diniatkan untuk kurban dan akikah. Mungkin kalau yang salah ketua tunas diperbaiki. Jadi kurban itu sendiri, akikah itu sendiri. Jadi apabila ada hewan yang diniatkan untuk kurban, maka kurbanlah dia. Karena Nabi jamaah sekalian, kurban itu bulannya ditentukan, terjadwal setahun sekali. Sedangkan akikah niki ampurayan kapanpun bisa dilaksanakan. Oleh karena niki, apabila pelungguh akan menghajatkan untuk berkurban, maka kurban niki lebih utama. Namun jikalau pelungguh akan meniatkan menghajatkan untuk akikah, maka tentunya menurut pendapat ulama ada yang menyatakan tidak bisa digabung dia dengan hajat atau niat akikah. Niki pendapat yang dapat dari tempat yang belajar. Namun jikalau ada nanti pendapat pelungguh, boleh dia menggabung antara niat kurban dan akikah, sila. Tapi disampaikan jamaah kepada panitia. Jadi agar panitia kena nanti nyebutnya. Karena bismillahi Allahu Akbar, hadza minka wa min, ini dari engkau ya Allah dan dari, misalnya ampurayan kurbannya Bapak Haji Johdi dan sekaligus akikahnya nenek kaji. Dari niatnya saja sudah saling tindih niki jamaah. Oleh karena niki dari pendapat Al-Haytami, kurban jikalau kurban, akikah bisa dipisah. Niki dia. Wallahu a'lam. Sampun nggih? Belon niki. Ngerti Gus? Silakan niki bahas.
Baik, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga penyampaian tadi bermanfaat bagi kita dan serta menjadi pedoman dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sama-sama akhiri, mari kita sama-sama menutup dengan melafazkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.